Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang hormon. Hormon sendiri yaitu senyawa kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin, disekresikan ke darah dan dibawa ke jaringan tertentu untuk menghasilkan efek fisiologis sebagai pembawa pesan atau klasik. Definisi lebih luas yaitu hormon juga memiliki kerja autokrin dan parakrin. Hormon berasal dari bahasa Yunani yang berarti menimbulkan atau membangkitkan. Setelah itu yaitu fungsi hormon. Fungsi hormon yaitu mengatur beberapa aspek metabolisme, mengatur pertumbuhan sel dan jaringan, denyut jantung, tekanan darah dan fungsi ginjal, pergerakan saluran gastrointestinal, sekresi enzim-enzim pencernaan, laktasi dan sistem reproduksi, serta mengatur tingkah laku. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri hormon, faktor yang mempengaruhi kerja hormon kelenjar tubuh manusia. Untuk ciri-ciri hormon yaitu diproduksi dan disekresikan ke dalam darah oleh sel kelenjar endokrin, mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat di sel target, memiliki pengaruh mengaktifkan enzim khusus, memiliki pengaruh tidak hanya terhadap satu sel target tetapi beberapa sel target berlainan. Setelah itu, faktor yang mempengaruhi kerja hormon yaitu yang pertama, kecepatan sintesis hormon, sekresi hormon dan kelenjarnya, terus sistem transportasi hormon di dalam plasma, kecepatan degradasi hormon, dan kecepatan perubahan hormon dari bentuk inaktif menjadi aktif. Setelah itu kelenjar tubuh manusia yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar yang mempunyai saluran khusus dalam penyaluran hasil sekretnya atau getahnya. Contohnya yaitu kelenjar pencernaan. Yang kedua, kelenjar endokrin, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus dalam penyaluran hasil sekretnya atau getahnya. Contohnya yaitu kelenjar hipofisis, tiroid, timus, dan lain-lain. Selanjutnya, sistem hormon. Sistem hormon sendiri adalah sistem yang terdiri dari beragam organ dan kelenjar yang berperan dalam memproduksi hormon. Hormon-hormon tersebut bertugas untuk mengatur berbagai fungsi organ tubuh. Ketika sistem ini terganggu, kinerja sistem organ tertentu akan bermasalah dan menimbulkan sejumlah penyakit. Di dalam sistem endokrin terdapat hipotalamus, pineal, tiroid, timus, adrenal, pankreas, tises, dan ovarises. Yang pertama yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar hormon berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian bawah leher. Tugas kelenjar tiroid adalah menghasilkan hormon tiroid yang akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Hormon yang dihasilkan yaitu tiroksin dan berfungsi mengatur pertumbuhan dan metabolisme atau proses untuk mengolah makanan menjadi energi yang dibutuhkan dalam menjalani aktivitas sehari-hari dalam tubuh. Hipotalamus merupakan salah satu bagian otak yang menghasilkan hormon yang berfungsi mengendalikan fungsi organ maupun sel tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling pokok adalah homeostasis, yaitu mempertahankan dan memastikan semua sistem anggota tubuh tetap berjalan dengan stabil. Pineal. Kelenjar pineal ini terletak di bagian tengah otak. Kelenjar pineal adalah bagian dari sistem endokrin yang fungsinya untuk memproduksi hormon melatonin. Hormon melatonin inilah yang berfungsi untuk mengatur siklus tidur. Selanjutnya paratiroid. Paratiroid terletak di setiap sisi kelenjar tiroid. Kelenjar ini berjumlah 4 buah yang tersusun berpasangan yang menghasilkan parahormon atau hormon paratiroksin. Hormon yang dihasilkan yaitu paratormon dengan fungsi mempertahankan kadar kalsium dan faktor dalam darah. Fungsi paratiroid yaitu mengatur metabolisme fosfor dan mengatur kadar kalsium darah. Kelenjar adrenal terletak menempel pada bagian atas ginjal.
bagian kulit menghasilkan kortison yang berfungsi mengatur metabolisme dan mengatur keseimbangan air dan garam. Sedang bagian sumsum atau medula menghasilkan adrenalin atau epinefrin yang berfungsi mempengaruhi denyut jantung, mengatur otot-otot kandung kencing, juga mengatur kadar gula darah dengan cara mengubah glikogen menjadi glukosa. Selanjutnya yaitu pankreas. Kelenjar pankreas terletak di bagian pulau-pulau Langerhans menghasilkan hormon insulin. Fungsi hormon ini mengatur kadar gula darah dengan cara mengubah glukosa menjadi glikogen. Selanjutnya itu reproduksi. Pada wanita terletak pada ovarium. Hormon yang dihasilkan yaitu estrogen untuk mempertahankan pembentukan ovum dan ciri-ciri kelainan sekunder. Terus progesteron mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Pada laki-laki terletak di bagian tesis. Hormon yang menghasilkan yang terpenting yaitu testosteron yang berfungsi mempertahankan proses pembentukan sperma dan menumbuhkan ciri-ciri kelainan sekunder. Timus. Kelenjar timus terletak di dalam toraks, kira-kira setinggi bifurca trakea. Warnanya kemerah-merahan dan terdiri atas 2 lobus. Adapun hormon yang dihasilkan kelenjar timus berfungsi sebagai mengaktifkan pertumbuhan badan, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. Tipe steroid. Yang pertama, glukokortikoid. Kortisol paling utama ada pada sebagian mamalia. Mineralokortikoid, aldosteron paling menonjol. Androgen, testosteron, estrogen, estradiol dan estron, progestogen seperti progesteron. Terus fungsi steroid. Yang pertama, pengaturan karbohidrat atau glukokortikoid, keseimbangan mineral atau mineralokortikoid, fungsi reproduksi atau steroid gonad, respon inflamasi, respon stres, kardiovaskular, perilaku, kognisi, dan mood metabolisme tulang. Sifat hormon. Yang pertama, suatu chemical messenger yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin, disekresikan langsung ke dalam aliran darah, fungsi sebagai katalisator reaksi kimia dalam tubuh dan kontrol berbagai proses metabolisme seperti reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan, mempertahankan homeostatis, pengadaan, penggunaan dan penyimpanan energi. Kadarnya dalam sirkulasi darah dapat menggambarkan aktivitas dari kelenjar endokrin. Memiliki organ atau jaringan target tertentu, berbentuk amine polipeptida atau protein steroid, bekerja secara spesifik pada organ, bagian tubuh tertentu atau aktivitas tertentu. Terus hidrofilik. Kelompok hormon yang dapat larut dalam air itu polipeptida seperti insulin dan glukagon. Terus hormon adrenokortikotropik atau ACTH, gastrin, katekolamin atau dopamin, norepinefrin dan epinefrin. Hormon insulin. Hormon insulin disekresi oleh pankreas, termasuk dalam golongan hormon peptida atau protein, bekerja secara endokrin melalui darah menuju reseptor, berfungsi untuk menurunkan kadar gula dalam darah dengan mempengaruhi metabolisme glukosa, protein dan lemak dalam tubuh. Insulin berikatnya dengan reseptor glikoprotein yang spesifik pada permukaan sel sasaran. Selanjutnya, turunan asam amino yang terdiri dari hormon tiroid, L-tetraiodothyronin atau tiroksin T4 dan tridothyronin T3, hormon katekolamin atau adrenalin, epinefrin, norepinefrin dan dopamin. Yang kedua, hormon tiroid dan hormon katekolamin dibentuk dari asam amino tirosin. Selanjutnya itu epinefrin. Hormon epinefrin atau adrenalin bekerja merangsang pembebasan glukosa dari glikogen. Hormon pertumbuhan merupakan hormon yang dapat menurunkan gluconeogenesis dari pembentukan protein tetapi menghambat oksidasi glukosa.